hormat, awak kabin kami Ready to take off? penerbangan hari ini akan dipimpin oleh Kapten Deva Angkasa. Kamu pernah nggak? I love you, Tia. Kamu akan tahu apa? Aku sebenarnya udah mau nikah. Akan dipimpin oleh Kapten Deva Angkasa. Kamu pernah nggak ciuman di atas 30.000 kaki? Langit ini, dia akan menjadi saksi cinta kita. Melihat daratan di mana kamu menantiku di sana. Setiap orang ada masanya. Tapi Emang bener ya, kalau pilot itu pacarnya banyak. Salam kenal. Nadia. Tiara. Mau bangun itu, sama dia mau dihancurin. Mau sampai kamu mengkhianatin aku. Nadia itu banyak temennya di Indo. Selamat pagi Nadia Holly. Kamu akan tahu akibatnya. Bercanda. Gila, kalau kamu kenal dekat sama dia, kamu kan tahu dia manipulatif. Dia tuh playing victim, tujuan dia tuh cuma hancurin hidup aku doang. Laki-laki tahu mana perempuan yang pantas dijadiin istri. Udah berapa banyak perempuan yang dengar kalimat itu? Atau hanya memuas nafsu. Film ini dimulai dengan sosok Kapten Deva Angkasa yang berada di puncak karirnya. Namanya dikenal luas di industri penerbangan sebagai pilot maskapai ternama yang selalu tampil sempurna. Seragam rapi, sikap tenang, dan senyum penuh percaya diri menjadi ciri khasnya. Di mata publik, Deva adalah simbol keberhasilan, disiplin, dan keteguhan. Sosok yang seolah tidak memiliki celah. Setiap kali ia melangkah di bandara, tatapan kagum mengiringinya. Awak kabin menghormatinya, penumpang mempercayainya, dan manajemen maskapai menempatkannya sebagai aset berharga. Deva tahu betul bagaimana memainkan peran itu. Ia menikmati sorotan, menikmati kekaguman, dan menikmati perasaan berkuasa yang lahir dari posisi serta pesonanya. Namun di balik citra ideal tersebut, Deva menyimpan sisi gelap yang tak pernah terlihat dari luar. Dunia pribadinya dibangun di atas pola hubungan yang rapuh dan manipulatif. Bagi Deva, kedekatan emosional bukan tentang komitmen, melainkan kendali. Ia terbiasa mendekati perempuan dengan cara yang intens. Perhatian berlebihan, kata-kata manis, dan sikap protektif ia gunakan sebagai pintu masuk. Deva membuat setiap perempuan merasa istimewa, merasa dipilih, dan merasa aman. Namun semua itu hanya berlangsung selama ia masih mendapatkan kepuasan dari hubungan tersebut. Lingkaran terdekat Deva diisi oleh para pramugari yang bekerja satu maskapai dengannya. Lingkungan kerja yang intens, perjalanan panjang, dan waktu yang dihabiskan di udara menciptakan ruang abu-abu yang mudah dimanfaatkan. Deva paham betul dinamika itu. Ia masuk ke ruang personal tanpa terlihat memaksa, perlahan namun pasti. Salah satu dari mereka adalah Tiara. Tiara adalah pramugari muda yang baru beberapa tahun bergabung. Ia dikenal ramah, berdedikasi, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Bagi Tiara, dunia penerbangan adalah impian yang akhirnya terwujud. Ia menjalani pekerjaannya dengan serius dan penuh tanggung jawab. Pertemuan Tiara dan Deva awalnya terasa biasa. Hubungan profesional yang perlahan berubah menjadi kedekatan personal. Deva mulai menunjukkan perhatian kecil yang terasa hangat. Ia mendengarkan, memberi pujian, dan hadir di saat Tiara merasa lelah atau ragu dengan dirinya sendiri. Bagi Tiara, Deva tampak seperti sosok pelindung. Seorang atasan yang peduli, seorang pria dewasa yang mengerti dunia yang sedang ia jalani. Perasaan aman itu tumbuh tanpa disadari, dibungkus oleh kekaguman dan rasa percaya. Kedekatan mereka semakin intens seiring waktu. Penerbangan jarak jauh, malam-malam sunyi di ketinggian, dan ruang kokpit yang tertutup menjadi saksi hubungan yang mulai melampaui batas profesional. Deva memanfaatkan momen-momen itu untuk memperdalam ikatan emosional. Ia menciptakan dunia kecil yang seolah hanya milik mereka berdua. Tiara merasa dipilih. Merasa berbeda dari yang lain. Namun tanpa Tiara sadari, pola yang sama juga Deva terapkan pada perempuan lain. Ia membagi perhatian, janji, dan kedekatan tanpa pernah benar-benar berkomitmen. Bagi Deva, semua itu adalah bagian dari permainan yang telah lama ia kuasai.
Seiring berjalannya waktu, Tiara mulai merasakan perubahan. Perhatian Deva tidak lagi konsisten. Kehangatan yang dulu intens mulai berganti dengan jarak yang membingungkan. Setiap kali Tiara mencoba memahami, Deva kembali datang dengan janji manis yang membuatnya bertahan. Perasaan Tiara menjadi campur aduk. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia terlalu menuntut, atau memang ada sesuatu yang salah? Perlahan, kepercayaan dirinya terkikis. Hubungan yang awalnya memberi rasa aman kini berubah menjadi sumber kegelisahan. Puncaknya terjadi ketika sebuah kenyataan pahit menghampirinya tanpa peringatan. Seorang wanita mendatangi Tiara dengan sikap tegas dan penuh ancaman. Wanita itu mengaku sebagai tunangan Deva. Kata-katanya menusuk, sikapnya dingin, dan pesannya jelas, Tiara diminta menjauh dan tidak lagi mengganggu kehidupan Deva. Dunia Tiara runtuh seketika. Ia merasa dikhianati, dipermainkan, dan dipermalukan. Namun di saat yang sama, Deva justru tidak menunjukkan niat untuk melepaskannya. Ia menenangkan Tiara dengan cara yang sama seperti sebelumnya, membuatnya ragu antara mempercayai kenyataan atau tetap terjebak dalam janji yang tak pernah jelas ujungnya. Tiara terjebak dalam dilema besar. Ia sadar bahwa hubungan ini tidak sehat, namun rasa takut menahannya. Takut kehilangan pekerjaan, takut reputasinya hancur, dan takut menghadapi kenyataan bahwa selama ini ia hanyalah bagian dari permainan. Tiara yang duduk sendirian, memandangi langit dari balik jendela pesawat yang telah mendarat. Kilau cahaya kota di bawah sana terasa dingin. Untuk pertama kalinya, Tiara menyadari bahwa cinta yang ia perjuangkan bukanlah tempat yang aman. Sementara itu, Deva kembali mengenakan senyum sempurnanya, seolah tidak ada apapun yang berubah. Namun retakan kecil mulai muncul, menandai awal dari runtuhnya dunia yang selama ini ia kendalikan. Kehidupan Tiara yang perlahan kehilangan keseimbangannya. Setelah pertemuan dengan wanita yang mengaku sebagai tunangan Deva, hari-harinya tidak lagi berjalan seperti biasa. Senyum yang dulu mudah ia berikan kini terasa berat. Setiap langkahnya di bandara diiringi kegelisahan yang tak terlihat oleh siapapun. Tiara mencoba bersikap profesional. Ia tetap mengenakan seragamnya dengan rapi. Tetap melayani penumpang dengan ramah, dan tetap menjalankan tugasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam dirinya, badai sedang berkecamuk. Setiap kali ia melihat Deva, dadanya terasa sesak oleh pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban jujur. Deva bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Ia tetap memberi perhatian, tetap hadir dengan sikap menenangkan, dan tetap meyakinkan Tiara bahwa apa yang ia dengar hanyalah kesalahpahaman. Kata-katanya terdengar meyakinkan, disampaikan dengan nada yang penuh keyakinan. Deva tahu persis bagaimana menenangkan seseorang yang sedang ragu. Namun bagi Tiara, ketenangan itu kini terasa semu. Ia mulai memperhatikan pola-pola yang sebelumnya ia abaikan. Janji-janji yang tidak pernah memiliki tanggal pasti. Rencana-rencana yang selalu tertunda. Kehadiran Deva yang datang dan pergi tanpa penjelasan. Semua potongan itu perlahan menyusun gambaran yang menyakitkan. Tiara menyadari bahwa ia bukan satu-satunya. Lingkungan kerja yang selama ini terasa aman berubah menjadi ruang penuh ketegangan. Setiap kali Tiara melintas di lorong pesawat atau ruang kru, ia merasa diawasi. Bukan oleh mata yang nyata, melainkan oleh rasa takut akan gosip dan spekulasi. Dalam dunia penerbangan, reputasi adalah segalanya. Satu isu saja bisa meruntuhkan karir yang dibangun bertahun-tahun. Tekanan itu membuat Tiara semakin terisolasi. Ia memilih diam, menahan perasaan, dan menyimpan semuanya sendiri. Ia takut jika kebenaran terungkap, justru dirinya yang akan disalahkan. Deva adalah sosok berpengaruh, sementara ia hanyalah pramugari muda yang mudah disingkirkan. Di sisi lain, Deva mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Perhatiannya tidak lagi sepenuhnya hangat. Ada nada mengendalikan yang perlahan muncul. Setiap kali Tiara mencoba menjaga jarak, Deva kembali mendekat dengan cara yang membuatnya merasa bersalah. Ia membuat Tiara merasa berutang atas semua perhatian dan rasa aman yang pernah ia berikan. Hubungan itu berubah menjadi lingkaran manipulasi yang sulit diputus. Tiara berada di antara rasa ingin pergi dan ketakutan akan konsekuensinya. Ia merasa terjebak, seolah setiap pilihan membawa risiko yang sama menyakitkannya. Ketegangan memuncak ketika Tiara kembali bertemu dengan wanita yang mengaku sebagai tunangan Deva. Kali ini, ancaman disampaikan dengan lebih jelas. Karir Tiara, reputasinya, bahkan masa depannya disebut-sebut sebagai sesuatu yang bisa dengan mudah dihancurkan jika ia tidak mundur.
Tiara pulang dengan langkah gontai. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Ia menatap langit-langit kamar tanpa bisa memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia berani mengakui satu hal pada dirinya sendiri. Hubungan ini berbahaya. Kesadaran itu menyakitkan, namun juga memberi secercah kekuatan. Tiara mulai mencari jarak, sekecil apapun. Ia membatasi interaksi, menghindari penerbangan yang sama jika memungkinkan, dan lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Setiap langkah kecil itu terasa seperti perlawanan sunyi terhadap kendali Deva. Namun Deva tidak tinggal diam. Ia menyadari perubahan itu dan merespons dengan cara yang semakin menekan. Ia membuat Tiara merasa bersalah. Mempertanyakan kesetiaannya, dan menyiratkan bahwa menjauh darinya bisa membawa dampak buruk bagi karirnya. Tekanan mental itu hampir membuat Tiara runtuh. Ada saat-saat ketika ia ingin menyerah dan kembali ke posisi aman, meski menyakitkan. Namun setiap kali itu terjadi, wajahnya di cermin terlihat semakin asing. Ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Di tengah kekacauan itu, Tiara menemukan satu kekuatan yang selama ini terabaikan, harga dirinya. Ia menyadari bahwa apapun risikonya, bertahan dalam hubungan ini akan menghancurkannya perlahan. Kesadaran itu menjadi titik awal keberanian yang selama ini ia pendam. Tiara yang berdiri di depan cermin, mengenakan seragam pramugarinya. Matanya sembab, namun tatapannya mulai berubah. Ada keteguhan yang perlahan tumbuh di balik kelelahan. Di balik seragam itu, Tiara bukan lagi perempuan yang terjebak oleh pesona dan janji kosong. Ia mulai menjadi seseorang yang siap menghadapi kebenaran, betapapun menyakitkannya. Sementara itu, Deva masih berada di kokpit, menjalankan penerbangan dengan ketenangan luar biasa. Namun tanpa ia sadari, kendali yang selama ini ia pegang mulai retak. Dan retakan itu akan membawa badai yang tak bisa ia hindari. Tiara yang mulai menjalani hari-harinya dengan kesadaran baru. Kesadaran bahwa ia tidak lagi bisa bertahan dalam lingkaran manipulasi yang menggerogoti dirinya perlahan. Keputusan untuk keluar belum sepenuhnya terbentuk, namun benih keberanian telah tumbuh dan tidak bisa lagi ditekan. Tiara mulai mencatat hal-hal kecil yang sebelumnya ia anggap sepele. Perubahan sikap Deva, pesan-pesan yang bernada menekan, serta momen-momen ketika ia merasa disudutkan secara emosional. Semua itu kini ia lihat sebagai pola, bukan kebetulan. Ia mulai memahami bahwa yang ia hadapi bukan cinta, melainkan kontrol. Lingkungan kerja semakin terasa menyesakan. Setiap jadwal penerbangan yang menempatkannya satu kru dengan Deva menjadi sumber kecemasan. Tiara menjalani tugasnya dengan profesional, namun menjaga jarak sebisa mungkin. Ia tidak lagi mencari perhatian Deva, tidak pula menunggu validasi darinya. Perubahan sikap itu membuat Deva merasa kehilangan kendali. Awalnya, Deva merespons dengan cara yang halus. Ia kembali menunjukkan sisi hangatnya, mencoba menghidupkan kembali kedekatan yang dulu membuat Tiara bertahan. Namun ketika upaya itu tidak membuahkan hasil, sikapnya berubah. Nada bicaranya menjadi lebih dingin, lebih menuntut, dan lebih mengintimidasi. Tiara merasakan tekanan itu secara langsung. Ada rasa takut yang muncul setiap kali Deva menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan Deva tidak hanya berasal dari pesonanya, tetapi juga dari posisinya dan relasi yang ia miliki di dalam maskapai. Namun kali ini, Tiara tidak lagi sendirian dalam pikirannya. Tanpa banyak bicara, ia mulai membuka diri kepada satu rekan kerja yang ia percaya. Bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk mencari pegangan. Dari sana, Tiara menyadari bahwa ia bukan satu-satunya yang pernah merasa dekat dengan Deva. Ada cerita-cerita lain yang serupa, meski tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Kesadaran itu mengejutkan sekaligus menguatkannya. Tiara mulai memahami bahwa diamnya selama ini justru memberi ruang bagi pola yang sama untuk terus berulang. Jika ia terus menunduk, akan ada perempuan lain yang mengalami hal serupa. Pemikiran itu menjadi bahan bakar bagi keberaniannya. Tekanan dari luar kembali datang ketika wanita yang mengaku sebagai tunangan Deva menghubunginya lagi. Kali ini bukan hanya ancaman, melainkan peringatan keras. Tiara diminta memilih, menghilang dengan diam, atau menghadapi konsekuensi yang tidak menyenangkan. Alih-alih tunduk, Tiara justru merasa semakin yakin pada keputusannya. Ancaman itu mengonfirmasi bahwa ada sesuatu yang ingin ditutupi. Bahwa kebenaran, jika terungkap, akan mengguncang lebih dari sekadar perasaannya. Tiara mulai mempersiapkan diri secara mental. Ia tahu bahwa melawan tidak berarti menyerang, melainkan berdiri tegak dan menetapkan batas. Ia mulai berani mengatakan tidak, berani menjaga jarak, dan berani menolak permainan emosional yang selama ini mengikatnya. Konfrontasi yang tak terhindarkan pun terjadi. Dalam salah satu penerbangan, ketegangan di antara mereka terasa jelas. Tidak ada keributan, tidak ada ledakan emosi. Namun jarak yang diciptakan Tiara menjadi pernyataan yang lebih keras daripada kata-kata. Deva menyadari bahwa pengaruhnya mulai melemah. Bagi Deva, ini adalah pengalaman yang asing. Selama ini, ia selalu berhasil menarik kembali orang-orang yang mencoba menjauh. Namun kali ini, Tiara tidak lagi merespons dengan cara yang sama. Ia tidak memohon, tidak menjelaskan,
dan tidak mencari pembenaran. Retakan dalam kendali Deva semakin terlihat. Di balik ketenangannya sebagai kapten, Deva mulai diliputi kegelisahan. Dunia yang selama ini ia kendalikan dengan mudah mulai bergerak di luar jangkauannya. Ia mulai menyadari bahwa tindakannya di masa lalu berpotensi membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang ia perkirakan. Tiara yang melangkah keluar dari bandara setelah penerbangan panjang. Langit senja membentang luas di hadapannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, napasnya terasa lebih lega. Ia belum sepenuhnya bebas, namun ia telah mengambil langkah pertama yang paling sulit, memilih dirinya sendiri. Sementara itu, Deva berdiri sendirian di kokpit setelah pesawat kosong. Tatapannya menerawang, bukan ke arah langit, melainkan ke dalam dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia dihadapkan pada kenyataan bahwa pesona dan kekuasaannya tidak lagi mutlak. Dan ketika kendali mulai runtuh, kebenaran perlahan mencari jalannya untuk muncul ke permukaan. Setelah langkah pertama yang berani, Tiara memasuki wilayah yang tidak lagi bisa ia kendalikan sepenuhnya. Keputusannya untuk menjaga jarak dari Deva membawa konsekuensi yang lebih nyata. Tekanan yang sebelumnya bersifat personal kini mulai merambah ke ranah profesional. Di lingkungan kerja, suasana terasa berubah. Tiara merasakan adanya jarak yang sengaja diciptakan. Jadwal penerbangan mendadak bergeser, interaksi dengan atasan terasa kaku, dan bisik-bisik yang tidak jelas asalnya mulai beredar. Tidak ada tuduhan langsung, namun atmosfer itu cukup untuk membuat siapapun merasa terpojok. Tiara menyadari bahwa diam tidak lagi cukup. Selama ini, ia berharap jarak dan waktu akan menyelesaikan segalanya. Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya. Selama kebenaran tidak diungkap, permainan akan terus berjalan di balik layar. Keberanian Tiara diuji saat ia dipanggil untuk menghadiri pertemuan internal. Tidak ada kata-kata yang eksplisit, namun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengarah pada hubungan personal yang seharusnya tidak terjadi. Tiara berdiri di persimpangan, tetap melindungi reputasi orang lain, atau menyelamatkan dirinya sendiri. Di saat itulah, Tiara memilih untuk bersuara. Ia menyampaikan pengalamannya dengan tenang, tanpa drama, tanpa tuduhan berlebihan. Ia tidak menyebutkan emosi, hanya fakta dan dampak yang ia rasakan. Ia berbicara tentang tekanan psikologis, tentang relasi kuasa, dan tentang bagaimana batas profesional dilanggar secara perlahan namun konsisten. Keputusan itu mengguncang ruang pertemuan. Bukan karena kata-kata keras, melainkan karena keberanian untuk jujur. Tiara tidak mencari simpati. Ia hanya menuntut keadilan dan ruang aman untuk bekerja. Dampaknya terasa cepat, manajemen mulai membuka kembali catatan lama. Pola yang sebelumnya terabaikan kini terlihat jelas. Ada kesamaan cerita, ada kesunyian yang terlalu lama dijaga. Satu suara yang berani membuka pintu bagi suara-suara lain yang selama ini terpendam. Sementara itu, dunia Deva mulai runtuh dari dalam. Ia masih menjalankan tugasnya dengan profesional, masih tampil tenang di hadapan publik. Namun di balik itu, tekanan mulai menghimpit. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ia hadapi kini muncul satu persatu. Deva dipaksa melihat ulang dirinya, bukan sebagai figur ideal, melainkan sebagai manusia dengan kesalahan yang nyata. Untuk pertama kalinya, Deva kehilangan kendali penuh atas situasi. Pesonanya tidak lagi cukup untuk menutup celah. Posisi dan reputasinya tidak lagi menjadi tameng yang sempurna. Dunia yang selama ini ia mulai bergerak dengan logikanya sendiri. Bab ini mencapai puncaknya ketika Tiara menghadapi pilihan terakhir. Ia ditawari jalan aman, menarik kembali pernyataannya dan semuanya akan dianggap selesai. Tidak ada keributan, tidak ada dampak besar. Namun jalan itu berarti kembali menyangkal pengalaman yang telah membentuk luka mendalam dalam dirinya. Tiara menolak. Keputusan itu menandai titik balik yang tidak bisa dihindari. Proses berjalan sesuai prosedur. Tidak ada penghakiman instan, tidak ada sensasi publik. Semua berlangsung dalam ketenangan yang justru terasa lebih berat. Di tengah badai itu, Tiara merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasakan kebebasan. Bukan karena masalahnya telah selesai, tetapi karena ia tidak lagi bersembunyi. Ia berdiri di tempat yang benar, meski penuh risiko. Deva, di sisi lain, berada dalam fase paling sunyi dalam hidupnya. Tidak ada sorakan, tidak ada kekaguman. Hanya refleksi dan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Untuk pertama kalinya, ia dipaksa berhenti dan melihat dirinya tanpa topeng. Tiara yang keluar dari gedung maskapai setelah hari yang panjang. Langkahnya pelan, namun mantap. Ia tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini, namun ia tahu satu hal, ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Sementara itu, Deva menatap landasan pacu dari kejauhan. Pesawat-pesawat lepas landas dan mendarat seperti biasa. Dunia terus bergerak, meski hidupnya tidak lagi sama, kebenaran telah terbuka. Dan apapun yang terjadi setelah ini, tidak ada jalan untuk kembali. Badai yang sebelumnya mengguncang kehidupan Tiara dan Deva perlahan mereda, meninggalkan jejak perubahan yang tidak bisa dihapus. Kebenaran yang telah terbuka membawa konsekuensi bagi semua pihak, namun juga membuka jalan menuju pemulihan. Proses internal di maskapai berjalan dengan tertib dan hati-hati.
Tidak ada penghakiman publik yang berlebihan, tidak ada sensasi yang dibesar-besarkan. Namun keputusan diambil dengan tegas. Pola perilaku Deva yang selama ini tersembunyi akhirnya diakui sebagai pelanggaran serius terhadap etika dan profesionalisme. Deva dicopot dari posisinya sebagai kapten aktif. Ia tidak lagi terbang dengan seragam kebanggaannya, tidak lagi berdiri di kokpit dengan kendali penuh. Bagi seseorang yang selama ini hidup dari kekuasaan dan citra, kehilangan itu terasa seperti jatuh dari ketinggian tanpa sayap. Namun kejatuhan itu justru menjadi awal dari kesadaran yang sesungguhnya. Deva menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian. Tidak ada pujian, tidak ada perhatian. Untuk pertama kalinya, ia hidup tanpa validasi dari luar. Dalam keheningan itu, ia dipaksa menghadapi dirinya sendiri. Bukan sebagai kapten, bukan sebagai figur ideal, melainkan sebagai manusia dengan kesalahan dan luka batin yang selama ini ia tutupi. Ia mulai menyadari bahwa hubungan-hubungan yang ia bangun bukanlah cinta, melainkan kebutuhan akan kendali dan pengakuan. Kesadaran itu tidak datang dengan mudah, namun perlahan menikis kesombongan yang selama ini ia rawat. Deva mulai menjalani proses pemulihan, menerima tanggung jawab, dan belajar menghadapi konsekuensi tanpa menyalahkan siapapun. Sementara itu, kehidupan Tiara bergerak ke arah yang berbeda. Setelah keberaniannya bersuara, Tiara mendapatkan dokumen yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Rekan-rekan kerja yang dulu diam kini menunjukkan empati. Lingkungan kerja mulai berubah, lebih terbuka dan lebih peduli pada batasan profesional. Maskapai memperbaiki sistem dan mekanisme perlindungan bagi awak kabin. Tiara tidak lagi berjalan dengan rasa takut. Ia kembali mengenakan seragamnya dengan kepala tegak. Luka yang ia bawa tidak serta-merta hilang. Namun kini ia tahu bahwa luka itu tidak mendefinisikan dirinya. Ia adalah penyintas, bukan korban yang kalah. Kepercayaan diri Tiara perlahan pulih. Ia kembali menikmati pekerjaannya, kembali menemukan kebanggaan dalam profesinya. Setiap penerbangan kini terasa berbeda. Bukan lagi ruang yang menyesakan, melainkan tempat ia membuktikan ketangguhan dan kedewasaannya. Suatu hari, Tiara mendapatkan jadwal penerbangan istimewa. Bukan karena rutenya, bukan pula karena kemewahannya, melainkan karena maknanya. Penerbangan itu menandai babak baru dalam hidupnya. Ia berdiri di dalam pesawat dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Deva berada di bandara yang sama, namun dengan peran yang berbeda. Ia bukan lagi pusat perhatian. Ia hanya seorang penumpang biasa yang akan meninggalkan kota itu untuk sementara waktu, memulai hidup baru yang lebih sederhana. Tanpa direncanakan, pandangan mereka bertemu dari kejauhan. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah. Hanya kesadaran bahwa mereka telah melalui perjalanan yang berat dengan hasil yang berbeda. Tiara melihat Deva sebagai bagian dari masa lalu yang telah ia lepaskan. Deva melihat Tiara sebagai cermin dari kesalahan yang akhirnya ia akui. Pesawat Tiara lepas landas dengan anggun, membelah langit pagi yang cerah. Dari jendela kabin, awan tampak putih dan luas. Bagi Tiara, langit itu bukan lagi simbol keterjebakan, melainkan kebebasan. Di udara, ia tersenyum kecil. Bukan senyum palsu, bukan senyum profesional, melainkan senyum seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Perjalanan hidup Tiara mengajarkan tentang keberanian dan perubahan. Bahwa kekuasaan tanpa tanggung jawab hanya akan menghancurkan. Bahwa suara yang jujur, meski bergetar, mampu mengubah sistem yang lama membungkam. Dan bahwa penyembuhan bukan tentang melupakan masa lalu, melainkan menghadapinya dengan kepala tegak. Tiara melangkah ke masa depan dengan kekuatan baru. Deva memulai perjalanan panjang menuju pertanggungjawaban dan pemulihan. Dan di antara awan-awan itu, tersimpan harapan bahwa setiap luka, jika dihadapi dengan keberanian, dapat menjadi sayap menuju kehidupan yang lebih baik. Waktu bergerak perlahan, seperti awan yang mengambang tanpa tergesa. Setelah semua badai berlalu, kehidupan menemukan ritmenya sendiri. Tidak ada lagi sorotan tajam. Tidak ada kegaduhan. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang belajar hidup dengan kesadaran baru. Tiara kini menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang berbeda. Ia masih terbang, masih melayani penumpang dengan profesionalisme yang sama. Namun ada sesuatu yang berubah dari caranya memandang dunia. Ia tidak lagi mengejar validasi. Ia bekerja dengan keyakinan bahwa dirinya berharga, dengan atau tanpa pengakuan siapapun. Lingkungan kerjanya pun berubah. Maskapai tempatnya bekerja menjelma menjadi ruang yang lebih aman. Aturan ditegakkan dengan lebih tegas, batasan dijaga dengan lebih serius. Kisah yang pernah dialami Tiara tidak lagi menjadi rahasia yang disembunyikan, melainkan pelajaran yang membentuk budaya baru. Tiara sering dipandang sebagai simbol keberanian, meski ia sendiri tidak pernah menginginkan label itu. Baginya, yang terpenting adalah bisa menjalani hidup tanpa rasa takut, tanpa beban yang bukan miliknya. Luka masa lalu tetap ada,